أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة واسمعوا على ما قاله الخطيب على منبر لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullahi wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun, ikhwani fillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a la'allakum tahtadun wa la'allakum turhamun. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu benar-benar bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan segera melakukan perbuatan baik, oleh karena perbuatan baik itu mampu menghapus keburukan yang pernah berlalu. Dan lakukan bergaul kepada sesama manusia, berkomunikasi dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan sikap dan perilaku yang baik. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, jamaah ibadah Jumu'ah Masjid Raya Al-Ittihad, wafaqakumullah. Izinkanlah khatib dalam kesempatan ini selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, baik dalam bentuk syukrun i'tiqadiyun, syukrun qauliyun, dan syukrun amaliyun. Sebab itu mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, sebagai orang Islam yang beriman, tentu ada kewajiban yang kita tidak boleh abaikan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah, kesadaran menjaga diri dari kesalahan dan perbuatan dosa, agar kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang semakin kokoh, tangguh, dan andal. Sebab itu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema antara ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan pemilik dan pengatur alam jagat raya ini, secara legal telah melimpahkan seluruh potensi yang ada di alam jagat raya ini untuk kita manusia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah menundukkan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu untuk kepentingan manusia. Bahkan sebegitu
sayangnya Allah kepada makhluknya yang bernama manusia, maka Allah wa asbagha alaikum ni'amahu, nikmat-nikmatnya Allah disempurnakan untuk kita semua sebagai manusia. Maka sebagai konsekuensi atas kita selaku penerima segala nikmat yang agung dari Allah, maka Allah mewajibkan kita 3 hal dalam konteks ini. Kewajiban yang pertama adalah berikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Arab dari kata ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron. Maknanya memilih, maknanya berusaha, maknanya kesadaran untuk mengerahkan potensi dan sumber daya dengan melakukan pilihan-pilihan. Maka secara istilah, ikhtiar adalah suatu ibadah yang kita laksanakan melalui proses usaha dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang kita punya, sumber daya insani, sumber daya alam yang ada, dengan melakukan pilihan-pilihan atas semua sumber daya yang Allah berikan kita. Kita diberikan hak untuk melakukan pilihan-pilihan. Yang namanya memilih tidak lepas dari usaha berpikir, usaha memahami, usaha untuk melakukan. Kesatuan antara berpikir menggunakan IQ kita dibarengin dengan usaha kesadaran emosional. Kita punya nafsu, punya keinginan, punya malakah, keterampilan, kompetensi, mempunyai hobi. Semua ini kita satukan dengan pendekatan kecerdasan spiritual kita, sehingga dengan mengerahkan segala sumber daya yang kita punya atas anugerah Allah, kita melakukan upaya konkret dengan melakukan pilihan-pilihan mana yang paling strategis, pilihan-pilihan mana yang paling banyak memberikan kemanfaatan, pilihan-pilihan mana yang dapat kita jangkau dengan skala prioritas. Kesadaran untuk berusaha dengan melakukan pilihan-pilihan yang ada, dengan mengerahkan segala potensi dan sumber daya yang kita punya dalam bentuk action, itu namanya ikhtiar. Hal itu diperintahkan Allah kepada kita. I'malu, berkaryalah kamu, berbuatlah kamu, bertindaklah kamu, beramallah kamu. Maka dengan beramal, bertindak dan berbuat itu, kamu akan punya hasil, punya produk, barang atau jasa. Nah, hasil dari karya kita, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman akan melihat hasil karya kita. Kita bisa memulai karya, bisa memiliki karya adalah melewati 3 proses. Yang pertama namanya proses produksi. Kita diberikan potensi bagaimana kita mencari suatu aktivitas. Setelah kita mencari sampai dapat. Setelah dapat, supaya kita tidak kontraproduktif, lakukan dengan cara yang baik, diyakini dengan keyakinan yang baik, bersama orang-orang yang baik, supaya menghasilkan output yang lebih baik.
itu proses produksi sesuai dengan profesi dan bidang kita. Setelah kita punya hasil, supaya hasil aktivitas kita itu punya value, punya nilai, sehingga bisa dirasakan orang lain, maka kita mendistribusikan karya kita kepada orang lain. Namanya proses distribusi. Setelah kita mendistribusikan hasil karya kita kepada pihak lain, maka automatically kita akan menerima kompensasi, balas jasa, menerima hasil dari karya yang kita lakukan. Setelah kita menerima hasil, maka kita bisa mendayagunakan, memanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan kita. Namanya proses konsumsi. Dalam tinjauan ilmu ekonomi syariah, proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi ini harus tunduk patuh kepada aturan agama. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dengan kita mengikuti, tunduk kepada aturan proses produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mempertahankan halalan thayyiban, itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, namanya ikhtiar. Tetapi kita punya keterbatasan. Manusia itu adalah sosio-teosentris, makhluk sosial. Bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan, tetapi punya kemampuan terbatas. Apa saja? Sebab itu setelah kita berikhtiar, harus kita berdoa. Sosio-teosentris, manusia sebagai makhluk sosial yang harus berpusat kepada yang satu, yaitu Allah, maka kita nggak boleh melupakan selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar melakukan ABCDEZ, mengikuti aturan-Mu ya Allah, maka sekarang aku memohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau ridho, semoga Engkau berkenan mewujudkan apa yang sedang dan aku usahakan. Doa itu adalah dua bidang. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, mingkat du'a'u wa alayyal ijabah. Allah yang menyatakan kalian semua berhak meminta dan akulah berkewajiban untuk memberi. Ente sebagai konsumen, pelanggan, aku sebagai produsen. Nah, karena kamu sebagai konsumen, siaplah menerima distribusi dariku, semua sumber daya alam aku berikan kepadamu. Supaya terjadi titik temu, Allah sebagai distributor, sebagai produsen, pemilik semuanya, kita sebagai user, pengguna, konsumen, maka harus ada titik temu. Titik temu ini artinya Allah memberi, kita meminta. Supaya terjadi transaksi, terwujud kita menerima pemberian Allah, maka prasyaratnya kita yakin Allah memberi, kita yakin dengan mengikuti aturannya mesti kita peroleh. Itu namanya doa. Nah, setelah kita berusaha, berdoa, nggak boleh berhenti. Kenapa? Yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah. Maka ada kewajiban yang ketiga setelah ikhtiar dan berdoa, namanya tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala sesuatu yang telah kita usahakan secara maksimal, mengerahkan segala potensi yang kita punya, kemudian kita iringin dengan doa, aku serahkan kepadamu ya Allah. Innaka ta'lamu wa nahnu la na'lam. Engkau yang paling tahu, sedangkan kami tidak tahu. Aku serahkan semua usaha dan doaku kepadamu,
mana yang terbaik untukku, aku siap menerimanya. Mana yang tidak baik untukku, menurutmu, aku siap menerima pula. Itu namanya tawakal. Nah, ketiga dimensi antara ikhtiar, doa, dan tawakal ini begitu indahnya ajaran Islam yang harus kita fahami, kita jiwai, kita resapi, dan kita amalkan dalam kegiatan harian. Semoga yang demikian itu kita siap menjadi hamba-hamba yang terbaik yang disebut dengan kuntum khaira ummah. Dengan menjadi insan yang terbaik, insya Allah kita akan tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasul, sehingga mencapai apa yang kita ikhtiarkan dibarengi dengan doa, dan tidak boleh mengabaikan tawakal, sehingga kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. I'lamu ayyuhal ikhwah annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala mukhbiran alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ihfazna wal muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara was salibiyyin wal israiliyin alladzina kanu yuhajimunal muslimina fi Filistin. Allahumma mazziq jam'ahum wa syattid samlahum wa zalzil aqdamahum zilzala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.